Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami untuk ujian kompetensi 2 perilaku konsumen. Berikut anggota kelompoknya yaitu ada Ikhlasul Adli, Khairunisa Nikmatul Aliyah, Anafit Lestari Dami Bunga Sefa, dan Estri Amarilis Akilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 aspek budaya dalam individu yang mempengaruhi perilaku konsumen. 10 budaya tersebut ada nilai budaya, norma sosial, simbol dan bahasa, tradisi dan ritual, pola konsumsi, identitas dan status sosial, kepercayaan agama, preferensi estetika, pola komunikasi, dan kebiasaan membeli. Yang pertama, ada nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai-nilai yang dianut dalam budaya individu yang mempengaruhi preferensi dan keputusan konsumsi. Nilai ini mencakup kepercayaan, etika, dan standar moral. Contoh yang pertama adalah konsumen dari budaya yang menghargai keberlanjutan cenderung memilih produk ramah lingkungan seperti tas belanja kain daripada tas plastik sekali pakai. Yang kedua, orang dengan keyakinan beragama mungkin membeli makanan yang sesuai dengan aturan agamanya seperti makanan halal. Yang kedua adalah simbol dan bahasa. Simbol, bahasa, dan tanda dalam budaya dapat mempengaruhi cara konsumen memandang dan memilih produk. Contoh yang pertama, warna merah dianggap membawa keberuntungan dalam budaya Tionghoa, sehingga produk dalam kemasan merah lebih diminati saat Imlek dan lebih banyak peminatnya dibandingkan produk yang warna lainnya. Kedua, konsumen dari Jepang cenderung lebih menyukai produk yang menggunakan simbol kaligrafi tradisional karena memiliki makna estetika dan budaya. Yang kedua ada extraction, yaitu salah satu kepribadian individu dalam multi-factor model theory. Extraversion itu pada dasarnya mengacu pada sifat sosial seseorang yang cenderung suka berinteraksi sosial dan sering menemukan energi dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam situasi yang menyenangkan atau ketika berbelanja dengan teman, seorang extrovert cenderung membeli secara impulsif dan keputusan membeli yang cepat tanpa ada pertimbangan. Mereka belanja tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan, tapi juga untuk kesenangan dan pengalaman sosial. Seorang ekstrovert lebih aktif dalam mengikuti tren dan merek yang terkenal dan mewah, yang seringkali dipengaruhi oleh rekomendasi dari teman atau lingkungan sosial mereka, influencer, atau dari iklan dan promosi yang menggiurkan. Mereka memilih produk yang dapat memfasilitasi interaksi sosial, seperti smartphone dengan fitur-fitur terbaru yang memungkinkan mereka untuk terhubung dengan teman-teman dan mengikuti tren media sosial. Contohnya, seorang ekstrovert memilih untuk berbelanja di mall atau tempat perbelanjaan yang ramai dan memiliki banyak pilihan produk daripada berbelanja secara online. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat memahami pengetahuan konsumen. Yang pertama yaitu menghindari kesalahan persepsi. Kesalahan persepsi sering terjadi ketika konsumen memiliki informasi yang tidak akurat atau lengkap mengenai suatu produk, yang dimana dapat mempengaruhi keputusan pembelian pada produk. Dengan manfaat pengetahuan konsumen ini, para konsumen akan lebih berhati-hati dalam mencari informasi mengenai produk terlebih dahulu dan baru memutuskan untuk pembelian pada produk yang diinginkan. Seperti contohnya ketika kita membeli suatu produk kecantikan hanya karena termakan oleh iklan produk tersebut, tanpa kita melakukan riset mendalam tentang produk yang ingin kita beli. Yang kedua yaitu menemukan penggunaan baru. Menemukan penggunaan baru sering dilakukan untuk produk yang sudah ada. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi pemasaran dan inovasi pada produk untuk menjadi lebih efektif. Seperti contoh produk pasta gigi yang awalnya dipasarkan hanya untuk kebersihan mulut, namun banyak konsumen yang menggunakannya untuk memutihkan gigi. Dengan begitu, perusahaan akan membuat inovasi baru dan meluncurkan produk dengan variasi terbaru. Selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang hierarki kebutuhan Maslow dan class mobility. Untuk yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan Maslow. Jadi, kebutuhan Maslow ini menjelaskan tentang kebutuhan manusia yang terstruktur dalam 5 tingkatan yang berbeda. Jadi, biasanya digambarkan dalam bentuk piramida. Jadi, setiap tingkatan manusia harus dipenuhi sebelum individu dapat beralih ke tingkat yang lebih tinggi. Ada 5 tingkatan berdasarkan kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis, yang kedua keamanan, yang ketiga sosial, yang keempat harga diri, yang kelima yaitu aktualisasi diri. Jadi
Untuk pada tingkatan fisiologis, jadi konsumen akan lebih fokus pada produk yang memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan dan tempat tinggal, atau bisa kita contohkan sebagai kebutuhan primer ya. Jadi contoh seperti selama krisis atau bencana, penjualan barang-barang pokok meningkat pesat. Yang selanjutnya yaitu keamanan dan stabilitas. Jadi setelah kebutuhan dasar terpenuhi, konsumen mulai mencari produk yang memberikan rasa aman, seperti asuransi, sistem keamanan rumah. Dalam konteks pandemi, barang yang sebelumnya dianggap sekunder bisa beralih menjadi kebutuhan primer jika mereka memberikan rasa aman. Selanjutnya yaitu kebutuhan sosial. Jadi pada tingkatan sosial, konsumen cenderung membeli produk yang mendukung hubungan interpersonal, seperti smartphone atau media sosial yang memungkinkan komunikasi dengan orang lain. Yang selanjutnya yaitu ada kebutuhan harga diri. Jadi kebutuhan akan harga diri mendorong konsumen untuk memilih produk yang meningkatkan status sosial mereka, seperti barang-barang mewah yang seringkali dibeli untuk menunjukkan prestasi atau keberhasilan. Yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi. Jadi pada puncak piramida, konsumen mencari produk yang meningkatkan ekspresi diri dan kreativitas mereka. Jadi termasuk barang-barang seni, pendidikan, atau pengalaman unik untuk memperkaya hidup mereka. Jadi kesimpulan untuk kebutuhan Maslow yaitu menjadi suatu kerangka kerja penting untuk memahami perilaku konsumen berdasarkan pemenuhan kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu penjelasan mengenai class mobility atau kelas mobilitas, yaitu satu kemampuan individu atau kelompok untuk bergerak antara kelas sosial yang berbeda dalam masyarakat. Jadi mobilitas ini bersifat vertikal, bisa naik atau turun, horizontal, perpindahan antar posisi yang setara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mobilitas kelas. Yang pertama yaitu faktor pendidikan, yang kedua ekonomi, yang ketiga faktor jaringan sosial, yang keempat faktor budaya dan struktural. Jadi untuk yang pertama yaitu faktor pendidikan, jadi menjelaskan bahwa tingkatan pendidikan seringkali menjadi faktor kunci dalam menentukan mobilitas sosial. Pendidikan yang lebih tinggi biasanya membuka peluang kerja yang lebih baik dan meningkatkan status sosial. Yang kedua yaitu faktor ekonomi, jadi kondisi ekonomi seseorang atau keluarga juga mempengaruhi mobilitas kelas. Akses terhadap pekerjaan yang baik dan penghasilan yang stabil dapat meningkatkan posisi sosial seseorang. Yang selanjutnya yaitu faktor jaringan sosial, yaitu hubungan dengan individu di kelas sosial yang lebih tinggi dapat memberikan akses kepada peluang yang tidak tersedia bagi mereka di kelas bawah. Jadi ini menjelaskan mengenai pentingnya suatu relasi atau koneksi seseorang. Yang terakhir yaitu faktor budaya dan struktural, jadi menjelaskan tentang nilai-nilai budaya serta struktur sosial dalam masyarakat juga mempengaruhi mobilitas sosial atau mobilitas kelas. Jadi misalnya masyarakat yang lebih egaliter cenderung memiliki tingkatan mobilitas sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang hierarki. Jadi secara keseluruhan mobilitas kelas menggambarkan dinamika perubahan status sosial dalam konteks masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.